perkenalkan, nama saya Ruli Saprianur, salah satu anggota dari kelompok 12. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan satu soal, dimana di sini soalnya diketahui total barangnya yang ada di dalam box itu ada 12, yaitu N-nya. Lalu jumlah barang cacat atau rusaknya di sini ada 3. Dan jumlah barang bagusnya di sini jumlah barang dikurangi dengan barang yang cacat, yaitu 9. Nah, jumlah sampel yang diambil itu 4 karena di sini dipilih 4 unit secara acak. Nah, ditanyakan di sini bagian A, yaitu peluang bahwa keempat unit yang terambil kondisinya bagus semua. Nah, di sini kita perlu mencari jumlah ruang sampel, yaitu jumlah seluruh kemungkinan cara mengambil 4 unit dari 12 unit. Nah, kita pakai rumus kombinasi di sini 4 dan 12, dimana di sini 4 faktorial dibagi dengan 12 di 12 faktorial, dan di sini hasilnya adalah 495 ya, dari penjumlahan dari 12 kali 11 dikali 10 dikali 9 lalu dibagi 4 kali 3 dikali 2 dan dikali 1, hasilnya 495. Nah, untuk bagian A, yaitu peluang keempat unit yang terambil kondisinya bagus semua. Nah, artinya di sini tidak ada barang rusak yang terambil. Nah, karena artinya kita mengambil 0 dari 3 barang rusak dan 4 dari 9 barang yang bagus. Nah, kita di sini asumsikan PX sama dengan 0, dimana di sini 3 dan 0 ini X dan dikali 9 dan 4 dibagi dengan 12 faktorial dan 4 faktorial, dimana di sini 3 dan 0 itu hasil perhitungannya adalah 1, dan di sini 9 dan 4 adalah 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 dan kali 1, itu hasilnya 126. Nah, maka di sini hasil dari perkaliannya adalah dari PX sama dengan 0 itu 1 dikali 126 dibagi dengan 495. Hasilnya yaitu di sini 14/55 atau 25,45%. Nah, lanjut ke bagian B. Di sini ditanya peluang terambil dari 1 unit yang kondisinya rusak. Nah, artinya di sini lebih dari 1 unit ya. Lebih dari 1 unit berarti kita cari peluangnya itu X-nya sama dengan 2 atau sama dengan 3. Maka di sini P peluang X lebih dari 1, yaitu PX-nya sama dengan 2 ditambah PX-nya sama dengan 3. Nah, pertama kita hitung untuk masing-masing, untuk X sama dengan 2 dan juga X sama dengan 3. Nah, untuk X sama dengan 2 itu artinya 2 diambil 2 rusak dari 3 dan 2 bagus dari 9. Maka di sini faktorial dari 3 dan 2 itu sama dengan 3, dan faktorial dari 3 dibagi 2 adalah 9 kali 8 dibagi 2 kali 1 itu sama dengan 36. Nah, maka untuk P peluang X sama dengan 2 itu 3 dikali 36 dibagi 495, hasilnya adalah 108/495. Nah, lanjut ke bagian X sama dengan 3. Untuk peluang X sama dengan 3 itu artinya diambil 3 rusak dari 3 dan 1 bagus dari 9. Maka di sini faktorial dari 3 dan 3 adalah 1, dan faktorial dari 9 dan 1 adalah 9. Maka untuk peluang X sama dengan 3 itu 1 dikali 9/495, hasilnya 9/495. Lalu setelah ditemukan hasil dari X sama dengan 2 dan X sama dengan 3, kita perlu menjumlahkan keduanya untuk PX lebih dari 1, yaitu 109/495 ditambah 9/495 sama dengan 117/495, atau di sini 13/55 sekitar 23%, 23,64%. Nah, lanjut di sini ke bagian C. Itu ditanyakan nilai rata-rata dan variansinya. Nah, untuk
distribusi hipergeometriknya, rumus rata-rata, dan variansinya itu di sini kita gunakan rumus rata-rata, dimana di sini N dikali K per N. Di sini berarti 4 dikali 3/12 sama dengan 4 dikali 1/4 sama dengan 1. Nah, untuk variansinya di sini N dikali K per N dikali 1 min K per N dikali N min N per N min 1. Nah, kita masukin aja angkanya. Di sini berarti 4 dikali 3/12 dikali 1 min 3/12 dikali 12 min 4/12 min 1 sama dengan di sini 1 kali 3/4 dikali 8/11. Hasilnya ini di sini 4/4 sama dengan 6/11 atau 54,55%. Nah, jadi jawabannya adalah untuk bagian A, yaitu 25,45% untuk peluang keempat unit yang terambil kondisinya bagus semua. Dan untuk peluang terambilnya lebih dari 1 unit yang kondisinya rusak itu 23,64%, dan untuk nilai rata-ratanya itu ada di angka 1, dan untuk variansinya ada di 6/11 atau 54,55%. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indrawati Azzahra dengan NIM 1030525000013 dari kelas DS 4902. Di sini saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 12 teori peluang. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6 yang dimana diketahui bahwa waktu hidup atau survival time suatu saklar elektronik merupakan peubah acak yang berdistribusi eksponensial dengan rata-rata V sama dengan 2. Untuk poin ke A ditanyakan berapa peluang satu saklar akan gagal berfungsi pada tahun pertama. Lalu pada poin ke B ditanyakan jika 10 saklar elektronik dipasang dalam sistem yang berbeda, berapa peluang terdapat lebih dari 3 saklar elektronik gagal berfungsi pada tahun pertama. Oke, baik, kita kerjakan bagian A dulu ya. Nah, pada distribusi eksponensial rata-ratanya itu adalah V sama dengan 2. Nah, ada parameter yang namanya lambda, yaitu kebalikan dari rata-rata. Jadi lambda sama dengan 1 itu dibagi 2 sama dengan 0,5. Nah, sekarang gagal di tahun pertama artinya waktu hidupnya itu kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Dalam notasi matematika itu ditulis X kurang dari sama dengan 1. Rumus distribusi eksponensial untuk X kurang dari sama dengan T adalah 1 minus E pangkat negatif lambda T. Kita masukkan angkanya X kurang dari sama dengan 1 sama dengan 1 min E pangkat negatif 0,5 dikali 1 sama dengan 1 min E pangkat min 0,5. Nah, nilai E pangkat min 0,5 kira-kira sama dengan 0,6065. Jadi X kurang dari sama dengan 1 itu sama dengan 1 dikurangi 0,6065. Jadi hasilnya itu didapatkan 0,3935, yang artinya peluang satu saklar gagal di tahun pertama adalah sekitar 39,35%. Hampir 4 dari 10 saklar bisa gagal di tahun pertama. Lumayan besar ya. Kemudian sekarang bagian B, di sini soalnya berubah karena kita punya 10 saklar sekaligus. Nah, kalau kita punya sejumlah benda dan mau tahu berapa yang sukses atau gagal, kita pakai distribusi binomial. Kenapa binomial? Karena jumlah percobaan N-nya itu sama dengan 10, ada 10 saklar. Setiap saklar hanya punya 2 kemungkinan, gagal atau tidak gagal. Peluang gagal tiap saklar sudah kita tahu dari bagian A, yaitu P sama dengan 0,3935.
peluang tidak gagalnya itu sebagai Q sama dengan 1 dikurangi 0,3935 yang dimana Q-nya itu sama dengan 0,6065. Kemudian rumus distribusi binomialnya itu adalah rumus distribusi binomialnya itu adalah PY sama dengan Y sama dengan kombinasi N, Y dikali P pangkat Y dikali Q pangkat N dikurangi Y. Yang bisa kita baca seperti ini, peluang tepat Y saklar gagal sama dengan kombinasi N pilih Y dikali P pangkat Y dikali Q pangkat N minus Y. Kita mau cari P Y lebih dari 3, yaitu peluang lebih dari 3 saklar yang gagal. Tapi menghitung P Y lebih dari 3 langsung itu panjang, jadi kita pakai cara pintas. P Y lebih dari 3 sama dengan 1 dikurangi P Y dikurangi P Y lebih dari 3 itu sama dengan 1 dikurangi P Y kurang dari sama dengan 3. P Y kurang dari sama dengan 3 artinya kita jumlahkan peluang untuk Y sama dengan 0,1, 2, dan 3. Oke, kita hitung satu-satu ya, pelan-pelan. Nah, untuk PY sama dengan 0 artinya tidak ada saklar yang gagal sama sekali. Jadi kombinasi 10 dan 0 dikali 0,3935 pangkat 0 dikali 0,6065 pangkat 10 sama dengan 1 dikali 1 dikali 0,0063 sama dengan kita dapatkan hasilnya 0,0063. Jadi peluangnya sangat kecil, cuma 0,63%. Masuk akal karena saklarnya banyak dan peluang gagalnya cukup besar. Kemudian untuk P Y sama dengan 1, tepat 1 saklar yang gagal, yaitu kombinasi 10 dari 1 dikali 0,3935 pangkat 1 dikali 0,6065 pangkat 9 sama dengan 10 dikali 0,3935 dikali 0,0104. Kemudian kita dapatkan hasilnya 0,0409. Kemudian untuk P Y sama dengan 0, tepat 2 saklar yang gagal, kombinasinya itu 10,2 dikali 0,3935 pangkat 2 dikali 0,6065 pangkat 8 sama dengan 45 dikali 0,1548 dikali 0,0171. Kemudian kita dapatkan hasilnya 0,1191. Dan yang terakhir untuk P Y sama dengan 3, tepat 3 saklar yang gagal, yaitu kombinasi 10 dan 3 dikali 0,3935 pangkat 3 dikali 0,6065 pangkat 7 sama dengan 120 dikali 0,0609 dikali 0,0282 dan kita dapatkan hasilnya itu 0,2061. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya. PY kurang dari sama dengan 3, yaitu sama dengan 0,0063 ditambah 0,0409 ditambah 0,1191 ditambah 0,2061. Kemudian kita dapatkan hasilnya 0,3724. Lalu kemudian PY lebih dari 3 itu sama dengan 1 dikurangi 0,3724 sama dengan 0,6276. Jadi peluang lebih dari 3 saklar gagal di tahun pertama adalah 62,76%. Lebih dari separuh kemungkinan ini berarti kalau kita pasang 10 saklar sekaligus, kemungkinan besar lebih dari 3 diantaranya adalah rusak dalam setahun pertama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas penyelesaian soal teori peluang untuk sub C loh 06.1.1. Dari beberapa soal yang kami pilih di sini, saya memilih soal nomor 9. Pertama-tama, mari kita cermati soal yang ini menyebutkan bahwa merupakan sebuah komponen elektrik berdistribusi normal
dengan rata-rata 4.000 jam dan simpangan baku 500 jam. Dari informasi ini kita bisa langsung menulis apa yang diketahui. Lalu kita punya rata-rata atau lambang mu sebesar 4.000 dan simpangan baku atau sigma sebesar 500. Karena ini adalah kasus distribusi normal, senjata utama kita untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan mentransformasikan nilai X ke dalam distribusi normal, standar atau nilai Z. Rumusnya adalah Z sama dengan X dikurangi mu, lalu hasilnya dibagi dengan sigma. Sekarang kita masuk ke pertanyaan bagian A. Kita diminta untuk menghitung peluang bahwa komponen bertahan lebih dari 4.250 jam. Artinya kita mencari nilai peluang X lebih besar dari 4.250. Langkah pertama kita ubah nilai X sama dengan 4.250 ini ke dalam bentuk Z. Kita masukkan ke rumus yang tadi. Z sama dengan 4.250 dikurangi 4.000 dibagi 500. Hasilnya adalah 250 dibagi 500, yaitu 0,5. Jadi peluang X lebih besar dari 4.250 itu sama saja dengan mencari peluang Z lebih besar dari 0,5. Karena tabel distribusi normal biasanya menunjukkan luas ke arah kiri atau kurang dari, maka kita gunakan sifat komplement yaitu 1 dikurangi peluang Z kurang dari atau sama dengan 0,5. Kalau kita cek di tabel Z, luaskan untuk angka 0,5 adalah 0,6915, maka 1 dikurangi 0,6915 hasilnya adalah 0,3085. Jadi peluang komplement bertahan lebih dari 4.250 jam adalah sebesar 0,3085 atau sekitar 30,85%. Selanjutnya, ke pernyataan B, berapa probabilitas umur pakai berada pada interval 3.500 sampai 4.800 jam. Di sini kita berurusan dengan rentang yaitu peluang X berada di antara 3.500 dan 4.800. Caranya mirip, tapi kali ini kita harus menghitung dua nilai Z. Untuk batas bawah atau X, 1 sama dengan 3.500, Z sama dengan 3.500 dikurangi 4.000. Dibagi 500, hasilnya adalah minus 1,0. Untuk batas atasnya atau X2 sama dengan 4.800, Z2 sama dengan 4.800 dikurangi 4.000. Dibagi 500, hasilnya adalah 1,6. Nah, untuk mencari probabilitas di antara dua nilai ini, rumusnya peluang atas atau Z dikurangi dengan peluang dari batas bawah atau peluang Z dikurangi 1,6. Dikurangi peluang Z kurang dari minus 1,0. Berdasarkan tabel distribusi normal standar, nilai untuk Z kurang dari 1,6 adalah 0,9452. Nilai untuk Z kurang dari minus 1,0 adalah 0,1587. Kita kurangkan keduanya, yaitu 0,9452 dikurangi 0,1587, dan kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 0,7865. Artinya ada peluang sebesar 78,65% bahwa komponen tersebut akan berumur antara 3.500 hingga 4.800 jam. Selanjutnya di pertanyaan terakhir, pertanyaan bagian C, perusahaan menghilangkan bahwa 95% komponennya berumur sekurang-kurangnya dari 3.000 jam. Pertanyaannya, apakah iklan tersebut jujur? Mari kita buktikan secara sistematis dan matematika. Atau sekurang-kurangnya berarti lebih dari atau sama dengan. Jadi kita mau mencari probabilitas X lebih besar dari atau sama dengan 3.000. Langkah pertama, cari nilai Z untuk X sama dengan 3.000. Z sama dengan 3.000 dikurangi 4.000 dibagi 500. Hasilnya adalah minus 2,0. Kita hitung peluangnya, peluang Z lebih besar dari atau sama dengan minus 2,5. 2,0. Peluangnya sama dengan 1 dikurangi peluang Z kurang dari minus 2,0. Dari tabel Z, probabilitas untuk nilai kurang dari minus 2,0 adalah angka yang sangat kecil, yaitu 0,0228. Maka 1 dikurangi 0,0228 sama dengan 0,9772. Jadi kita ubah ke persen. Ini sama dengan 97,72%.
Nah, mari kita lanjut ke penarikan kesimpulan. Fakta perhitungan yang kita dapat di sini menunjukkan bahwa sebenarnya hasil dari perhitungan ini yaitu 97,72%. Komponen ini berumur di atas 3.000 jam dan angka aktualnya ternyata lebih besar daripada iklan yang ditampilkan menyebutkan 95%. Maka kita simpulkan dengan mantap bahwa iklan tersebut merupakan iklan yang jujur dan bahkan kualitasnya sedikit lebih baik daripada yang mereka janjikan. Demikian penjelasan langkah demi langkah soal dari yang saya telah jelaskan. Semoga pembahasan dari kelompok kami mudah dipahami. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.